Yang belum silakan tunaikan ibadah sholat maghrib. Diblok. Maaf, ada kesalahan teknis saudara-saudara. Maaf, logat Jawa saya muncul. Jadi yang belum maghrib silakan tunaikan sholat ibadah maghrib dulu. Ibadah sholat maghrib dulu ya. Kali ini kita akan sharing-sharing berbagi langsung. View live saya berbeda ini bos. Ini nggak tahu saya baca rumah orang. Rumah orang nih di daerah Cipete saya baca. Ceritanya untuk nge-laptop. Moga-moga tonggo kurang nesu. Di sini. Jadi kali ini kita akan memberikan tanggapan beberapa hal. Tapi tidak usah bahas yang kemarin-kemarin ya, yang kasus viral itu kan sudah selesai diurus oleh Satpol PP dan Pemprov Jatim dan Surabaya BNPB. Mantap. Kita kali ini akan bahas mengenai vaksin, berita Pak Jokowi yang memberikan statement bahwa ini adalah hadiah buat rakyat, bahwa ternyata gratis. Ternyata vaksin gratis dan ini harus diapresiasi oleh seluruh rakyat ya. Ternyata negara Indonesia menjamin kesehatan seluruh rakyatnya. Memang sih vaksin ini kita edukasikan ulang bahwa vaksin ini tidak bisa mencegah 100% kena COVID ya, atau COVID-19 dan sejenisnya atau SARS-CoV-2. Cuman si vaksin ini bisa melatih tentara imun kita itu agar lebih kebal bosku ya, lebih biasa, ojo kebal sih, ojo lebih biasa menghadapi si virus. Untuk kita bisa menangkal virus COVID ini, selain vaksin kita juga harus makan makanan bergizi ya, jelas, mangan enak, maskeran. Ya. Kalau ada vaksin berbayar komplain kita, jelas. Harus komplain itu kita, Bos. Ya kan pandemi kan bencana ya. Jadi bencana non alam. Jadi semua orang harus dapat vaksin gratis. Kita harus awasi pemberiannya. Terima kasih Pak D. Jokowi, mantap. Saran-saran rakyat. Dan yang kedua, tetap kita harus tahu bahwa vaksin ini bukan kemenangan, Bro. Tapi hadiah buat rakyat, ini hak kesehatan kita. Ada yang namanya tetap kita harus makan enak, Bos. Jelas, kita harus mangan segala hal digawe enak. Mau kuwi sego garam ya digawe ya ora sih, sego garam ora bergizi itu. Ya tetap makan bergizi, ya. Terus kedua suplemen. Nah, suplemen ini rasa jauh-jauh. Ya, suplemen ini tuh gak usah jauh-jauh. Ada yang bilang, "Mas, saya pengen vitamin C 1000 mg. Saya pengen B kompleks," itu bisa. Tetapi Indonesia juga memiliki suplemen lokal prep. Ngerti? Suplemen lokal prep itu apa? Jamu itu bro. Ya kan? Jamu itu ada banyak. Sudah menjadi budaya kita dari eyang kakung kita itu suplemen mantep. Temulawak, sambiloto, jahe, ya kan? Kencur, kunyit, ya kan? Asam, jelas menjadi salah satu masukan bagi kita suplemen lokal pride. Selain suplemen kita harus juga olahraga. Ya, olahraga penting, makanya saya setuju. Liga 1 itu dibuka tanpa penonton, setuju. Inggris iso disiarke virtual. Kami tuh lelah melihat tayangan TV Igor polotak politik, daerah gelat-gelut, daerah bab kafe ditutup. Kita juga pengen hiburan bal-balan, jadi juga kita pengen sepak bola. Siarin online ya. Bisa, biar pemain kita makan ya. Biar cuci sepatu oke. Susahin aja sampai buka cabang sama Persebaya itu di Surabaya ya. Penting nih, jadi 3 hal. Setelah itu tentu 3M tidak bisa dilupakan. Maskeran, cuci tangan. Udu masker di pangan. Masker dan cuci tangan. Pam. Jaga jarak deh sebisa mungkin karena angel. Gimana angel? Penduduk Indonesia ya oke. 270 juta penduduk. Ya. Nah emang logat saya gini, marah kok gitu amat. Nah emang logat saya dari 2014 gini. Dari dulu malah ya. Jadi ini vaksin itu untuk mencegah ya, bukan obat. Vaksin itu untuk semua orang. Kalau obat itu contoh kayak terapi plasma convalescence yang lagi viral udah saya jelaskan di
podcastnya Om Deddy dan dijelaskan Dokter Adam, Dokter Tejo, ya kan, ada juga Dokter Fajri, Dokter Deksa, Dokter Nining, ya kan. Banyak dokter sudah menjelaskan mengenai terapi plasma konvalesen. Itu obat, lagi penelitian. Kalau vaksin ini pencegah, sama halnya seperti makan enak, suplemen lokal plat ya, dan suplemen vitamin, buah-buahan, dan juga olahraga, masker, cuci tangan, jaga jarak kalau bisa. Dan ini yang paling penting, semua kalangan pengusaha, ya, entrepreneur, dan juga seluruh kalangan artis, kalau bisa, kalau kalian punya follower banyak, memang semua manusia tuh nggak ada yang sempurna. Semua orang tuh bisa melakukan kesalahan kok. Yang penting minta maaf, lebih baik minta maaf daripada minta izin, bener kan? Jadi sebisa mungkin kalian mengedukasi yang baik, ya kan? Kalau memang happy ya dibahas diri. Kalau bisa membuat acara, ya tolong dikontrol kerumunannya. Kalau pengen buat event, dikontrol kerumunannya. Ini titik pentingnya adalah di kalangan pengusaha dan orang-orang yang mempunyai uang. Karena orang di bawah nggak punya uang. Orang datang ke restoran itu karena ada promo. Kalau emang mau makan, diatur. Jangan ketika ditutup playing victim. Ya. Jadi percuma aja kalau kita itu makan minum, kena COVID. Ya. Jadi gini, 4 partner Susan Care itu udah kena COVID. Ya, partner saya di 4 kota tuh kena COVID. Ya, 3 adik-adik kelas saya di Bandung kena COVID. Guru saya 2 wafat karena COVID. Ya. Terus ini storeman saya ada 1 nih. Jadi ini ribet, bro. Kita aja udah jaga protokol masih kena. Saya tiap hari 5 telemedicine pasien. Jadi yang anggap COVID hoax, otaknya semua kopong, tidak. Jadi dipikir kalau ngomongnya, emang ada COVID itu, tapi kita harus jaga sendiri dan jaga tetangga. Dan buat orang yang punya uang, tolong dikontrol. Contoh, saya sebut merek, kopi kalian. Itu disiplin, bro. Contohlah kopi kalian, kopi sejiwa Bandung, disiplin, bro. Kenapa mereka bisa, yang lain enggak? Ditirulah. Mangan adil, ekonomi adil, yo kesehatan adil. Mumet soalnya indase rampung-rampung, paham? Soalnya nek rugi, contoh kayak Bali. Sekarang masuk Bali harus swab PCR, larang. Gara apa? Karena kok kerumunan di Jawa gak bisa terkontrol. Ngeluh das ngono. Ngeluh, ngerti ngeluh, bro? Ngerti ngeluh, Ngeluh dase, mumet dase, rampung-rampung, Saya aku sing kopi iki 17 kali ditusuk-tusuk, coblos-coblos lho, irunge, untung negatif. Dan yang paling penting, vaksin ini selamat ya. Vaksin ini tuh disebarkan masih setahun. Ya, masih setahun. Masih dalam rangka setahun. Dari 2021 sampai 2022. Ada banyak vaksin yang disebarkan di Indonesia. Pfizer, ya kan? Contoh Sinovac, Sinovac, ya kan? Dan itu masih ada vaksin merah putih yang dihasilkan Eijkman Lab dan berbagai fakultas bekerjasama dengan fakultas kedokteran dan farmasi, PTN top di Indonesia. Itu masih disebarkan sampai 2022. Sampai 2022 ini nggak bisa berubah, bro. Tetap kita harus melakukan yang namanya makan enak, suplemen, dan yang lain-lain. Nah, kita masuk bagian suplemen, ya. Ini paling penting. Lokal plat itu bukan soal baju, bukan hanya soal sepatu, bukan hanya soal klambi, bukan hanya soal panganan. Suplemen yo no lokal plat. Gak usah jauh-jauh kita impor suplemen. Suplemen kita memiliki suplemen namanya toga, tanaman obat keluarga. Dicabangkan menjadi herbal. Ada jejamuan. Saya udah bilang, suplemen lokal plat ini harus kita lestarikan. Paham? Harus kita lestarikan. Harus kita berdayakan. Kenapa? Jahe itu sudah terbukti di jurnal merupakan antiinflamasi. Bisa mencegah, membuat tubuh suplemen, membuat tubuh mencegah penyakit, mencegah lebih baik daripada mentobati. Kedua, masih ada kunyit. Ketiga, masih ada temulawak. Nah itu, bro. Nah kita tahu sekarang semua warga itu kesulitan golek mangan, ya kan? Kesulitan golek duit, cari vitamin aja mahal. Nah, alternatif saya bersama kawan-kawan pengusaha, salah satunya ada Mas Abraham Srijaya.
dan kawannya, kita ini mempunyai ide. Ayo kita berdayakan jamu di Indonesia. Berdayakan petani jamu di Indonesia. So, gimana kalau kita membuat sebuah suplemen lokal pride yang harganya murah? Ya kan? Gur paling 10.000 nanti 15.000. Terus hasilnya, keuntungannya kita bagi-bagi buat orang yang sekolah. Kenapa? Karena sekarang orang sekolah mumet. Paham? Orang sekolah ulani mumet. Kue ngerti garap tugas mumet. Paham? Dan orang tuh belum bisa sekolah online, belum sekolah offline. Solusi satu-satunya kita harus memperkuat antibodi dan imun-imun teman-teman kita yang sekolah dari SD SMA. Jadi kita bingung dong cara bagi. Kita kan bukan pemerintah. Dana bansos dikorup kemarin. Nah, kita swadaya sekarang. Kita pengen swadaya bahu-membahu. Jadi saya dan Mas Abraham ini bersama kawan-kawan pengusaha ingin memberdayakan dan berdikari buat rakyat Indonesia. So, bosku, kita ingin memberdayakan jamu. Jamu ini kita akan kemas, rebrand, biar anak muda melek bahwa gak usah impor-impor suplemen. Kita aja punya, bro. Kita berdayakan dalam minuman yang enak dan kita berikan dengan harga yang murah, dan keuntungannya kita akan bagi-bagikan untuk rumah sakit, relawan, nakes, polisi, TNI, dan siswa-siswa sekolah panti asuhan pondok yang butuh imun gratis. Sementara yang lain yo bayar tapi murah, 10.000 nganti 15.000. Jelas, bro. Dan ini jelas kita butuh dukungan karena ini swadaya. Swadaya, bos. Rakyat itu butuh suplemen murah. Mumet dah sih, bro. Ya, rakyat itu butuh suplemen murah yang sudah dikemas lolos BPOM. Jadi saya dan Abraham nekat. Tokoku cuci sepatu. Abraham ketoknya lawyer tapi bisnisnya oke. Dugaan saya dia ternak tuyul. Jadi saya mengira Mas Abraham ini datang ke saya tuh duitnya gak habis-habis. Jadi saya kira dia tuh menggandakan uang. Jadi saya mengajak Mas Abraham, bro, ini bansos dikorup. Rakyat cuma dapat sadar encer. Kita mau ngapain? Gak gerak mati kita nih. Vaksin baru setahun. Gratis, tapi setahun. Piye? Wah, kita harus buat sesuatu. Ya apa saya tanya? Riset. Keliling petani jamu. Bu, gaya jamu 10.000 iso ora, Bu? Gak bisa. Kita berdayakanlah petani-petani jamu. Bekerja sama dengan pabrik lokal Prat dari Jawa Timur. Jawa Timur. Cedai Tommy. Halo Mas Tommy. Sehat-sehat. Jadi dari situ kita berkomit memberikan suplemen regone parkir neng Senen City 10.000, 15.000. Keuntungannya kita tabung, kita bagikan